Ya, halo teman-teman semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai suatu topik yang menurut saya cukup viral ya. Saya menemui beberapa influencer yang membahas mengenai topik ini di akun TikTok. Nah, jadi kemarin itu saya melihat bahwa eh, banyak influencer itu membahas mengenai apabila ada broker tertentu itu masuk dalam suatu saham, maka tandanya itu akan terjadi akumulasi besar, terus kemudian harganya akan dikerek naik. Nah, influencer tersebut menyebutkan beberapa kode-kode broker ya yang menurutnya itu akan mengkerek harga saham tersebut. Ketika dia masuk, harga sahamnya akan langsung terbang. Nah, mungkin dia akan menyebutkan, kalau nggak salah itu kemarin dia menyebutkan ada AK, CS, KZ, terus apalagi ya, mungkin ada juga yang mode scalping seperti MG, terus YU. Nah, menurut saya itu memang ada kalanya broker-broker tersebut ketika masuk dia akan melakukan akumulasi besar-besaran, karena memang broker-broker tersebut mengelola dana dana dalam jumlah yang cukup besar. Jadi misal seperti CS itu, Credit Suisse itu memang sudah terkenal dia itu mengelola dana yang cukup besar. Jadi ketika ada kode broker CS gitu saja dia masuk, maka dia akan melakukan pemborongan. Nah, menurut saya itu benar, tapi ada catatan, dan itu nggak bisa 100% untuk saat ini. Mungkin ketika harga saham kemarin itu pada di bawah, masih cukup murah lah ya istilahnya, itu memang ketika kode-kode broker tertentu masuk itu memang dia cenderung mengakumulasi dan tidak menjual pada saham tersebut pada hari itu. Tapi berbeda pada saat ini. Saya sering menjumpai CS itu masuk, tapi dia ketika dia masuk terus kemudian market tidak merespon dengan baik, dia kemudian cut loss satu tick kayak gitu. Saya sering menjumpai broker-broker tertentu melakukan cut loss karena memang market saat ini ya tidak sepenuhnya merespon dengan baik ketika bandar masuk, dan bandar pun juga sadar diri. Bandar nggak mungkin dia akan melawan pasar. Nah, kecuali dia memang benar-benar mengetahui kondisi perusahaan, misalnya dia akan melakukan corporate action yang cukup bagus efeknya kepada saham tersebut. Nah, jadi nggak apa ya, oke lah kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai salah satu patokan, tapi jangan 100% langsung percaya. Anda harus tetap melakukan analisa terhadap psikologis market saat itu. Nah, ini saya juga akan memberikan suatu contoh ya, misalnya pada saham ENRG ya. Kebetulan pada hari ini komunitas kami itu saham bagus ID itu dipimpin oleh beberapa senior. Ada Pak Jerizal itu tadi istilahnya trading bareng di saham ini. Nah, kemudian harganya cukup naik tapi belum cukup signifikan sampai berapa ini, sampai 10%. Tadi cuma sampai berapa ya, 4% atau berapa gitu. Nah, di akhir sesi itu ada yang masuk. Nah, kita lihat dulu ya. Tiba-tiba ketika kita ingin sudah out dari saham tersebut, nah itu ada yang menyambut ENRG. Nah, kita lihat. Nah, ini udah ada YP, ini ada YP masuk sekitar 4,8 miliar. Nah, ini langsung karena ada yang masuk kembali, akhirnya kita kompori sekalian. Jadi kita ikut meramaikan bagaimana agar energi ini bisa semakin melambung tinggi. Nah, misal kita lihat ya ini. Kita lihat memang trennya dia itu, nah ini sudah break dari resisten terdekatnya. Resisten pertama ini, terus resisten kedua ini. Nah, karena ini sudah break, kemungkinan besok pasar itu akan
ramai-ramai akan merebut ini. Energi ini memang bergerak pada oil ya, dan oil itu juga harganya naik, komoditas oil. Nah, terus tambahan lagi ini pada sesi penutupan, nah, ini terdapat namanya banyak sekali ganjelan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini antrean-antrean yang ini memang benar, ini antrean retail, ini memang orang-orang kecil ini. Nah, ini retail. Tapi nah, ini yang bawah ini 50.000, 15.000, 50.000. Nah, banyak sekali ini. Ini adalah nah bandarnya, ini bandar yang bermain. Kita lihat aja. Hmm, bandar hari ini tuh dia pegangnya di average berapa? 122. Nah, sekarang harganya berapa? 127. Nah, kalau dilihat dari sini kan dia udah berapa tik ini? Udah 1 2 3 4 5, udah 5 tik. Nah, ini ketika penutupan tambah ganjalan lagi agar lebih meyakinkan lagi. Nah, untuk besok, woi, kelihatannya banyak sekali yang antri beli. Nah, ini berarti besok bakal terbang. Nah, jadi suatu market pada waktu proses penutupan itu sangat menentukan potensi ke depan dia itu akan seperti apa reaksi dari market selanjutnya. Nah, ketika melihat antrean seperti ini, kalau misal kita lihat dari RTI atau apa itu kita nggak bisa tahu ini antreannya seperti apa. Tapi kalau dari sekuritas kita bisa tahu. Kita tinggal klik, nah kita bisa lihat antreannya itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, sama juga saya hari ini pegang BPPT ya, BPT. Nah, kalau dilihat ini kan di sisi kiri. Nah, berarti kan ada potensi orang yang antri beli. Paling tidak walaupun tidak sebesar NRG, tapi kan dia di penutupan apa ya? Banyak yang ngantri beli dan harga dan barangnya nggak dikasih. Apakah sepenuhnya demikian? Sebenarnya enggak juga. Nah, ini ya kalau kita lihat ya di 14 15 14 11. Nah, ini berarti beberapa detik sebelum penutupan. Nah, ini antreannya cuma sedikit ini. Nah, ini cuma 300 200. Terus 14.48. Nah, muncul lah ini 300, terus 8.000, 9.500, terus 8.000 di menit-menit terakhir. Nah, seperti ini. Nah, siapakah orang-orang ini? Nah, pastinya dia yang pegang saham ini. Nah, saya termasuk. Mau bukti? Nah, kita lihat ya. Ini paling bawah berapa? 8.096. Nah, 8.096. Nah, ini BWPT BUI 123 by 123 8.096. Nah, jadi kita walaupun cashnya sedikit itu bisa membentuk psikologi pasar. Jadi teman-teman, saya di sini membagi info ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ketika ada orang yang pom-pom atau teman-teman yang ngasih tahu, wih antreannya luar biasa. Nah, teman-teman boleh oke lah, coba kita cek dulu. Kalau trennya bagus bagaimana? Nah, ini ya BWPT saya kasih tahu juga ya. Nah, saya nggak pom-pom loh ya, cuma saya pegang juga dikit di sini. Nah, ini kan udah lama lah turun. Ini cukup oke juga lah. MACD-nya juga sudah cenderung naik ke atas. Nah, terus agar harganya bisa mulus berjalan naik, nah kita juga coba, kita harus ada usaha lah, yaitu dengan cara ngasih ganjelan juga. Nah, ini salah satunya seperti itu caranya. Terus dilihat juga volume transaksinya. Kalau volume transaksinya besar boleh lah. Tapi kalau misalkan nggak besar ya hati-hati, harap berhati-hati karena ya kita tahu indeks hari ini kan cukup bervariasi ya. Komposit naik turunnya, luar biasa. Kita buat 1 menitan. Nah, ini hari ini tuh indeksnya kayak gini,
dibukanya naik dikit terus langsung turun, nah naik turun, nah terus akhirnya bisa bertahan naik. Nah, jadi di market kali ini ya kita harus berhati-hatilah. Jadi cukup sekian ya teman-teman, saya cuma ingin membagikan tips seperti itu. Kalau misalkan ada istilahnya saham yang diganjel bagian kiri, antrian belinya cukup besar di penutupan, teman-teman harus istilahnya mengecek apa yang pertama, ini broker summary-nya seperti apa pembelian, terus kemudian di berapa harga average dari istilahnya market maker atau yang pegang barang. Nah kalau misalkan nggak terlampau jauh, oke lah besok kita bisa memainkan. Tapi kalau misalkan average-nya sudah terlalu tinggi, terus kemudian pagi itu harganya sudah loncat, nah itu teman-teman harus waspada. Kalau misalkan mau trading cepat oke, tapi kalau misalkan nggak bisa, saya sarankan tunggu koreksi aja dulu. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat, harus tetap berhati-hati dan semoga tetap cuan selalu.